ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد. آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita pada pagi atau pada petang hari ini adalah meneruskan pembahasan kita tentang hikmah, terutama pemikiran ataukah pengajaran daripada Mullah Sadrah. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan sebelumnya yang berkisar pada stoicisme, setelah kita sebelumnya bicara tentang neoplatonisme yang nanti banyak berpengaruh dalam irfan. Jadi terakhir kita sampai di sini tanggal 26 Oktober pada hari Sabtu yang lalu. Terakhir bicara tentang stoikisme ya. Ini bicara tentang istilah qanaah. Jadi kita baca sedikit dari sini. Jadi Mullah Sadra juga ini sebelumnya neoplatonisme. Mullah Sadra juga dipengaruhi sampai batas tertentu oleh beberapa corak logika stoik dalam filsafat dan filsafat alam. Pengaruh ini barangkali didapat melalui sumber-sumber tidak langsung, artinya tidak langsung kepada karya-karya para penganut Stoa. Tetapi seperti dikatakan di sini adalah melalui tulisan-tulisan Galen. Galen ini seorang dokter yang terkenal pada zaman Romawi di awal abad-abad Masehi. Nama aslinya adalah Galenius, ya, bisa dipanggil Galen, dipanggil Galen. Tulisan aslinya Galenius, ya, Galenius, panggil Galen. Claudius Galenus nama lengkapnya. Tetapi ini adalah seorang dokter, dia filosof juga, dia menguasai banyak hal, tetapi lebih dalam masalah kedokteran. Jadi bagi Eropa, jadi dianggap sebagai penggagas kedokteran di Eropa itu adalah Galen. Ya, lalu belakangan di Islam muncul Ibnu Sina. Jadi dianggap bahwa dokter besar sebelum Eropa modern itu ada dua. Yang pertama Galen ini, yang kedua adalah Ibnu Sina. Kalau Galen ini adalah pada zaman Romawi, ini sekitar abad kedua setelah Masehi, artinya di abad ini, di abad Masehi, ya, bukan sebelum Masehi maksudnya. Karena sebelumnya kita banyak bicara sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu adalah sebelum Nabi Isa. Ini sekitar 130-an atau sekitar 150-an Masehi. Lalu kemudian setelah redup peradaban di Roma, maka kemudian muncul Islam yang berpusat terutama di Baghdad dan di Spanyol. Nah, kita tahu bahwa di Baghdad dokter yang paling terkenal dan kemudian terkenal ke seluruh dunia pada saat itu adalah Ibnu Sina, Avicenna. Dan nanti ilmu kedokteran banyak diambil dari Ibnu Sina, tapi diperkirakan Ibnu Sina juga banyak membaca atau terpengaruh dari Galen ini. Dan sesuatu yang paling menarik untuk diketahui adalah penggunaan kata stoik. Stoik ini atau stoa itu oleh Mullah Sadra digunakan kata riwaqi. Walaupun nanti ada perdebatan apakah riwaqi itu memang merujuk kepada stoa atau bukan, tetapi ajaran-ajaran riwaqi dalam pandang Mullah Sadra kalau dilacak mirip dengan yang disampaikan oleh penganut stoa ini. Penganut stoa itu atau pendiri stoa itu adalah Zeno, ya. Yang maknanya sama dengan penggunaan kata ini di dalam kulminasi suatu tradisi yang mendahulunya beberapa abad. Kendati terdapat studi-studi terbaru tentang stoicisme di dalam Islam, tetapi sampai saat ini belum diketahui bagaimana istilah riwaqi ini secara berangsur-angsur digunakan di dalam mazhab filsafat Islam belakangan.
sebagai istilah yang menunjukkan teosofi paling agung dan paling tinggi, yang mengatasi bukan hanya filsafat peripatetik, tapi juga kadang-kadang filsafat iluminasi. Padahal iluminasi ini termasuk belakangan, yaitu setelah Suhrawardi. Kalau peripatetik oke lah, sejak zamannya Socrates ya. Jadi dia mendahului Plato, karena kita tahu bahwa Plato itu murid daripada Socrates. Inilah kasus yang paling mencengangkan di dalam semua wacana tentang stoicisme. Ya. Jadi inilah kasus yang paling mencengangkan di dalam semua wacana tentang stoicisme. Karena setidaknya tipe stoicisme yang terdapat pada masa klasik, pada masanya Stoa, yang tadi masanya Zeno, itu telah dikenal terutama sebagai masa pemikiran yang tidak memperhatikan masalah-masalah metafisika dan irfan. Jadi dalam pandangan sebagian besar filosof, bahwa yang namanya Stoa itu memang mengajarkan hidup sederhana, tetapi tidak, basisnya bukan pada masalah metafisika, apalagi irfan, apalagi masalah-masalah seperti yang digagas oleh Neoplatonisme. Ya. Jadi dia tidak berdasar pada metafisika. Ya, dia hanya cara berpikir saja, cara berpikir sederhana, kuasailah pikiranmu, kira-kira begitu. Jadi caranya adalah kalau ingin sederhana, ya kuasai pikirannya. Meskipun demikian, mulai sadar. Jadi sebelum kita lanjut ya, jadi di dalam tradisi ajaran-ajaran kesederhanaan ini, kita mengenal kalau di agama Samawi kan ada Buddha ya, itu kan Buddha sederhana juga. Dan kita tahu bahwa Buddha juga sebetulnya dia juga tidak bicara tentang masalah metafisika, itu Buddha tidak bicara masalah ketuhanan. Dia hanya mau berbicara bagaimana caranya menghilangkan pengaruh-pengaruh hawa nafsu pada diri. Tapi dia tidak bicara tentang teologi. Jadi coba kalau kita baca tentang Buddha, apa yang maksud Tuhan itu kan tidak dibicarakan. Jadi masalah ketuhanan tidak dibicarakan di Buddha. Kalau di Hindu masih ada Trimurti namanya. Tapi kalau di Buddha sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi makanya Buddha itu terkadang disebut dengan religion unreligion, keagamaan tidak agama. Jadi karena agama itu kan ciri khasnya agama itu adalah bicara tentang masalah ketuhanan. Nah, sedangkan di Buddha itu kan tidak bicara masalah ketuhanan. Ya. Makanya kalau kita membaca atau mempelajari Buddha itu tidak pernah kita bicara masalah Tuhan. Ya. Yang ada adalah bagaimana caranya mengendalikan diri. Nah ini mirip dengan tadi Stoa, ya, stoicisme. Yaitu juga tidak bicara masalah metafisika. Metafisika itu nanti arahnya Tuhan, dan tidak bicara juga tentang irfan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada yang satu itu. Nah, yang bicara secara spesifik masalah metafisika, yaitu sebelumnya kita bahas, yaitu Neoplatonisme yang digagas oleh Plotinus dan diteruskan oleh muridnya Porfiri. Apa sebabnya? Karena meneruskan gagasan daripada Plato yang mengatakan bahwa semuanya bermula dari alam idea. Nah, alam idea itu semuanya serba satu, cuma satu. Misalnya kuda satu, tapi serba satu. Lalu kemudian turun ke bawah menjadi banyak. Nah, tetapi Plato tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya yang satu itu turun ke bawah. Maka kemudian sampailah pada Plotinus bahwa bukan hanya kuda satu, tapi segala-galanya cuma satu. Semuanya bermula dari yang satu. Yang satu itu kemudian oleh Plotinus disebut dengan istilah the one, yang satu. Nah, baru kemudian bagaimana cara yang the one itu menjadi plural, jadi yang singular menjadi plural, yaitu dengan meleleh namanya, ataukah mengalami emanasi. Jadi peristiwanya adalah emanasi, bukan iluminasi. Ya. Kalau iluminasi nantinya diperkenalkan oleh Suhrawardi. Jadi kalau Neoplatonisme menggunakan istilah emanasi. Jadi kita teruskan lagi. Jadi meskipun demikian, Mullah Sadra di dalam Asfar, karya utamanya, dan karya-karyanya yang lain, sering sekali menyebut 3 kelompok hukama, 3 kelompok filosof. Ya. Hukama itu dalam bentuk jamak daripada hakim. Hakim adalah ahli hikmah. Ada 3 hukama
tiga kelompok utama yang sering disebut oleh Mullah Sadra dalam karyanya, yakni peripatetik. Kita sudah akrab ini peripatetik. Bahasa Arabnya masyaiyah ataukah masyai. Ya. Kemudian iluminasionis disebut dengan isyraki atau isyraki ajarannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah stoik, stoa, ya, riwaki. Ya, jadi kalau dipanjangkan ini biasanya stoicisme. Ya, tapi ada juga yang baca stoikisme. Stoikisme sama saja. Yang jelas ajarannya namanya stoa, bersikap stoa namanya stoik. Ya. Ini disebut dengan riwaki oleh Mullah Sadra. Jadi masyai, isyraqi, riwaqi. Jadi ada masyaiyah, ada isyraqiyah, ada riwaqiyah. Seperti itu. Jadi kalau peripatetik ini adalah dari ke atas adalah awalnya di Socrates, guru daripada Plato. Kalau isyraqi awalnya memang adalah pada Suhrawardi, Sihabuddin Suhrawardi. Kemudian kalau stoa itu dari Zeno. Ya. Pada kesempatan yang lain, dia menggunakan istilah riwaki. Seolah-olah maknanya sama dengan isyraqi. Ya, pada kesempatan lain. Betapapun demikian, jadi memang ada kemiripannya karena nanti riwaki ini juga mungkin banyak berimplikasi dengan Neoplatonisme yang menggunakan istilah mirip dengan isyraq juga. Kalau isyraq tadi menggunakan isyraqi, dia adalah emanasi. Kalau isyraq ini adalah iluminasi. Kalau ini kalau Neoplatonisme tadi adalah emanasi. Emanasi itu kalau di bahasa Arab kan tafwid. Ya, tafwid. Betapapun demikian, sebelum penelitian yang ekstensif dapat mengklarifikasi bagaimana istilah riwaki ini bisa memiliki makna seperti yang dimaksudkan oleh Mullah Sadra dan teosof-teosof pengikutnya, maka penggunaan istilah riwaki yang agak jarang di dalam tulisan-tulisan Mullah Sadra tidak dapat dianggap sebagai indikasi keterhubungannya dengan stoicisme. Jadi penyebutan kata ini pendapat juga ya, salah satu pendapat bahwa penggunaan istilah riwaki ya, dan juga tidak begitu sering dalam tulisan-tulisan Sadra ini agak jarang ya, tidak sering. Tidak dapat dianggap secara otomatis sebagai indikasi keterhubungannya dengan stoicisme. Ya, jadi kata stoa dengan riwaki maknanya berbeda, tetapi ada yang menganggap bahwa kalau Mullah Sadra menganggap riwaki, nah itu adalah stoicisme. Tapi pendapat ini mengatakan tidak selamanya, tidak bisa diindikasikan sebagai adanya keterhubungan antara maksud Mullah Sadra menggunakan riwaki dengan stoicisme itu. Hubungan ide-ide Mullah Sadra dengan sumber-sumber stoik harus dilihat dari substansi ide-ide yang sedang dibahas dan bukan dari penggunaan istilah riwaki. Berikut semua maknanya di dalam sejarah filsafat Islam yang belakangan. Pengetahuan Mullah Sadra tentang filsafat, ya ini catatan kaki doang, berarti ada rujukannya doang, nggak ada catatannya di sini. Pengetahuan Mullah Sadra tentang filsafat Islam yang awal tentu lebih menyeluruh. Ya, jadi pengetahuan Mullah Sadra tentang filsafat Islam yang awal tentu lebih menyeluruh. Ya. Dan lengkap ketimbang pengenalannya terhadap sumber-sumber Yunani. Jadi pengetahuan Mullah Sadra tentang filsafat Islam yang awal tentu lebih menyeluruh dan lengkap ketimbang pengenalan terhadap sumber-sumber. Artinya, Mullah Sadra mengenal sumber-sumber Yunani, tetapi tetap yang paling dalam dia ketahui adalah filsafat Islam yang awal, yang dimulai daripada Al-Kindi, Al-Farabi, dan sebagainya. Dan itu filosofi Islam awal itu adalah Al-Kindi atau Al-Farabi. Jadi itu awal-awal itu ya. Baru kemudian berkembang ke arah Persia, muncul orang seperti Suhrawardi tadi, Ibnu Sina lebih awal, ya. Baru belakangan Suhrawardi. Jadi dan banyak lagi yang lain. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat pada zaman jayanya Islam itu banyak sekali filosof yang muncul, banyak. Ya. Dan mereka semuanya rata-rata multi talenta,
Artinya bukan hanya menguasai filsafat, tapi banyak hal. Dia kuasai Al-Quran, hadis, dia bikin puisi ataukah syair, apa namanya, syair-syair. Mereka juga bahkan ada yang membuat musik, bahkan bikin teori musik seperti Ibnu Sina membuat karya berjudul Risalah al-Musiqah, ya, Risalah musik, seperti itu. Dalam sejarah mazhab peripatetik, ya, Mullah Sadra mengenal Al-Kindi. Nah, ini dia, ini yang awal-awal. Ya. Jadi dalam sejarah atau tradisi peripatetik di Islam ya, itu mengenal Al-Kindi. Al-Kindi ini nama suku ya, sukunya Kinda, Al-Kindi. Dan memahami solusi yang dia tawarkan terhadap persoalan relasi antara agama dan filsafat atau antara wahyu dan nalar. Jadi kan yang paling lama dibicarakan dalam Islam itu bahkan sampai sekarang masih ada yang belum bisa mengkompromikan antara wahyu dan nalar. Jadi ini antaranya agama ya dengan filsafat. Agama filsafat. Agama ini adalah wahyu dasarnya. Sedangkan filsafat dasarnya adalah nalar ya. Jadi kita tahu kalau agama itu kan wahyu. Jadi kalau kita ini agama dasarnya wahyu. Sedangkan kalau filsafat dasarnya nalar ya. Jadi kalau filsafat dasarnya nalar. Ya kita ulangi, kalau agama itu basisnya wahyu. Sedangkan kalau filsafat nalar. Ya, jadi kalau kita bicara filsafat tidak bicara wahyu, murni penalaran, murni akal. Sedangkan kalau kita bicara agama, wahyu walaupun nanti juga menggunakan nalar akal, tetapi basis utamanya wahyu, yaitu kitab suci. Kitab suci itu adalah wahyu. Nah, jadi inilah dia. Dan ini nanti antara filsafat dan agama atau antara wahyu dan nalar ini menimbulkan semacam perdebatan yang cukup panjang di dalam Islam, ya, di dalam pandangan Islam. Ya, apakah agama itu boleh dipahami dengan nalar atau tidak? Apakah cukup hanya nalar saja dan seterusnya? Lahirlah nanti masa-masa seperti yang pernah kita bahas. Ada seperti misalnya Mu'tazilah, ada seperti Qadariyah, lalu ada Jabariyah, ada Asy'ariyah. Jadi seperti itu. Ini karena pertentangan ini. Ya. Meskipun memang Mullah Sadra jarang merujuk kepada karya-karya Al-Kindi, ya, tapi dia mengenal dengan baik Al-Kindi ini. Jadi jarang merujuk kepada karya-karya Al-Kindi. Ya. Mullah Sadra lebih mengenal Al-Farabi. Nah, dia kita tahu. Jadi Al-Kindi ini lebih awam dan Al-Farabi. Ya. Jadi ini adalah Al-Farabi. Yang termasuk filosof awal dalam Islam. Boleh dikatakan kalau kita bicara filsafat awal Islam itu Al-Kindi dan Al-Farabi. Perlu kita sampaikan jemaah sekalian bahwa Al-Farabi ini adalah murni tadinya ulama basisnya agama, wahyu lah. Dia kemudian mulai tertarik masuk dalam pembicaraan filsafat setelah membaca karya Al-Kindi, dan untuk mempelajari filsafat dia mulai pada umur 50-an. Jadi Al-Farabi itu mulai belajar filsafat pada umur 50-an. Dari nol. Ya. Di umur 50-an, tapi dia belajar sungguh-sungguh, akhirnya kemudian bahkan disebut sebagai salah satu filosof awal Islam. Jadi Al-Kindi, yang terkenal Al-Kindi, Al-Farabi, nanti kemudian muncul Ibnu Sina. Jadi Al-Farabi. Kita lihat dulu di sini. Ya. Kita lihat di sini dulu Al-Kindi. Ya. Ini Al-Kindi, ya.
Nama aslinya Abu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ya. Lahir tahun 805. Ya. 805 Masehi. Berarti wafat 873. Jadi umurnya sekitar 68 tahun. Nah, kita lihat jemaah sekalian, kalau 800-an kan berarti baru awal Islam. 200 tahun kan Islam ini. Islam kan tahun 600-an. Nabi Muhammad kita itu lahir 570, dibisa pada tahun 610 atau 611. Nah, berarti tahun 600-an. Ya, 611 jadi Nabi tambah 23 tahun. Berarti 630 Nabi wafat. Nah, jadi selisihnya sekitar kurang dari 200 tahun. Sudah muncul filosof besar Al-Kindi ini. Ya. Nama aslinya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Kinda ini adalah nama sukunya. Ya. Jadi dianggap sebagai ini, dikenal sebagai filosof pertama ini. Ya, bahasa Latin Al-Kindus, lahirnya ini dikenal sebagai filosof pertama yang lahir dari kalangan Islam. Jadi ini dikenal sebagai filosof pertama. Tapi tidak jauh berselisih dengan Al-Farabi. Coba kita lihat Al-Farabi di sini. Al-Farabi. Al-Farabi kita lihat. Ya. Nah, ini dia. Jadi Al-Farabi ini adalah nih, tahun 872. Nah, 872. Jadi kita lihat tadi Al-Kindi meninggal 873. Jadi 873 meninggal, Al-Farabi lahir 872. Jadi umurnya Al-Farabi 1 tahun ketika Al-Kindi wafat. Jadi umur Al-Farabi berusia 1 tahun. Ya, kemudian setelah itu lahir meninggal Al-Kindi. Al-Kindi meninggal 1 tahun umurnya ini. Al-Kindi itulah yang merupakan filosof Arab satu-satunya tokoh terkenal. Setelah itu bergeser ke utara ke arah Persia, ini sudah mulai Kazakhstan ini. Ya, Al-Farabi sudah Kazakhstan ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah nanti meninggalnya ya pada tahun 951. 951 berarti kurang lebih berapa ini? Kurang lebih 70 tahun juga umurnya ya. Itu 69 tahun. Nah, jadi ini adalah sedikit. Jadi karena ini 2 tokoh besar ini ya. Jadi seorang ilmuwan dan filosof muslim yang berasal dari Farab. Farab ini adalah Turkistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalah bin Tarhan Al-Farabi. Namun yang lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau lebih singkat lagi Al-Farabi. Di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius. Ya, di barat di dunia Latin Al-Farabius. Al-Farabi jadi Al-Farabius ya. Al-Farabi menulis karya yang beragam mulai dari epistemologi lihat ini. Jadi mulai dari epistemologi ya. Epistemologi itu ilmu tentang pengetahuan. Jadi ilmu tentang ilmu, itu namanya epistemologi. Metafisika, logika, matematika, sains atau filsafat alam dulu namanya, ilmu politik, tata bahasa, dan musik. Nah, coba lihat, luasnya mereka punya pengetahuan. Jadi mulai bicara tentang epistemologi filsafat ilmu. Ya. Metafisika, ya. Logika, ini adalah mantik. Matematika, sains, filsafat alam, ilmu politik, tata bahasa pun dia bicara tentang tata bahasa, dan musik. Jadi luas sekali dulu, prolifik namanya, ulama-ulama dulu. Ya. Namun minat Al-Farabi yang terbesar adalah pada soal pendidikan. Karyanya yang berjudul Ihsa al-Ulum itu merupakan pemikirannya yang paling banyak dikutip dan diterjemahkan dalam bahasa asing, sampai ditulis dalam ilmu bahasa Latin, the scientist ya, the scientist ya. Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua ya, namanya Al-Muallim Ats-Tsani setelah Aristoteles atau Socrates, karena dipandang sebagai komentator terbaik guru pertama. Jadi dianggap komentator terbaik terhadap Aristoteles adalah Al-Farabi ya, seperti itu. Di mana ya tadi di karya-karyanya ini ya.
karya-karya tadi ini. Karena kita tahu bahwa yang paling pertama mensistematisasi logika kan Aristoteles, dan kemudian dia juga menulis logika. Tetapi syara ataukah penjelasan paling bagus tentang logika Aristoteles nantinya bukan dari Al-Farabi tetapi dari Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina sangat terbantu oleh karya daripada Al-Farabi ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lagi kembali ke sini. Jadi kita sudah lihat sedikit ya. Jadi Al-Kindi tadi ini, ya, ini Al-Kindi lebih tua daripada Al-Farabi. Ya, jadi umurnya Al-Farabi 1 tahun ketika Al-Kindi wafat atau meninggal dunia. Jadi Mullah Sadra lebih sering menulis Al-Kindi, Al-Farabi maksudnya, dan lebih sering mengutip dari karya-karyanya. Artinya karya-karya khususnya Fusul dan Fusus Al-Hikam. Jadi ternyata Al-Farabi juga menulis Fusus Al-Hikamnya. Fusus Al-Hikam ini kan artinya Ibnu Arabi yang paling banyak. Ya, Fusus Al-Hikam itu sebetulnya Ibnu Arabi bukan Al-Farabi. Ibnu Arabi itu Fusus Al-Hikam. Ya. Mullah Sadra juga mengenal dengan baik Abul Hasan Al-Amiri yang tulisan-tulisannya perlahan-lahan surut dari mainstream kehidupan intelektual Islam dan baru sekarang saja muncul kembali ke permukaan. Jadi tidak begitu terkenal ini Hasan Amiri. Walaupun begitu, Mullah Sadra mengakui Amiri sebagai salah seorang tokoh intelektual besar dan sesekali mengutip karya-karyanya seperti Al-Amad Alal-Abad. Ya. Al-Amad Alal-Abad. Sebuah karya sejarah filsafat yang belum pernah diedit dan dicetak pada zaman modern. Jadi karena tidak begitu terkenal, jadi belum pernah dicetak pada zaman modern. Tentu saja pengetahuan Mullah Sadra terhadap filsafat peripatetik lebih luas. Ya. Jadi pengetahuan Mullah Sadra terhadap filsafat peripatetik lebih luas dan lebih detail ketika kita membahas karya-karya Ibnu Sina. Ya. Jadi kita lihat kalau kita baca karyanya Ibnu Sina ini, ya, maka Mullah Sadra lumayan dalam di sini. Ya. Jadi artinya dia ada antara sekian tadi itu cabang-cabang filsafat. Ada tadi Stoa atau Karyawaki, ya. Ada juga tadi Isyraki. Maka yang cukup panjang dikomentari atau mempengaruhi Mullah Sadra adalah peripatetiknya Ibnu Sina. Kita tahu bahwa istilah wujud itu pertama kali muncul di dalam filsafat peripatetik. Ya. Walaupun tentu tidak sedalam seperti yang dibahas oleh Mullah Sadra, tapi istilah wujud sudah mulai dibicarakan di sini. Ya. Dan itu juga sudah digunakan oleh Ibnu Sina. Nanti kalau Mullah Sadra menjadi tema utama, jadi tema utama karyanya adalah wujud. Ya, sehingga kemudian dia sangat mendalam. Wujud ataukah ada. Di samping sumber-sumber yang murni agama, yakni Al-Quran dan hadis ini. Perhatikan. Ya. Jadi di samping murni sumber-sumber agama, Al-Quran dan hadis ini disebut dengan murni agama. Dan hadis. Ibnu Sina bersama Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Ibnu Sina bersama dengan Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Jadi 3 ini. Jadinya dianggap bahwa ada 3 tokoh utama yang menjadi dasar daripada Mullah Sadra. Ini dia. Jadi kalau kita tarik ke atas ini, ya, ini dia. Jadi dasarnya Mullah Sadra 3. Ini. Jadi dasarnya Mullah Sadra itu 3. Ya. Mullah Sadra boleh dikata yang sangat berpengaruh pada pemikirannya adalah karya Ibnu Sina. Ibnu Sina tadi adalah peripatetik, ya, ini peripatetik. Suhrawardi adalah iluminasi, sedangkan Ibnu Arabi tentang gnostik. Jadi gnostikism, illuminationism, dan peripatetism. Peripatetik, ya, ini 3.
ini berbicara tentang wujud, ini bicara tentang bagaimana yang satu tadi memancar ke bawah dalam bentuk cahaya. Kemudian Ibnu Arabi berbicara tentang bagaimana mencapai cahaya itu, ataukah mistikisme, ya, gnostik. Jadi itulah. Jadi boleh dikata ini irfannya paling dalam di sini. Ya. Kalau di sini filsafatnya paling dalam, kalau gitu. Sedangkan ini dianggap sebagai perpaduan antara ini dengan ini. Ya. Jadi kita ulangi lagi, di samping sumber-sumber yang murni agama, yakni Al-Quran dan Hadis, Ibnu Sina, Surawardi, dan Ibnu Audari mesti dianggap sebagai sumber pemikiran muladhara yang paling penting. Jadi sumber pemikiran muladhara yang paling penting adalah Ibnu Sina, Surawardi, dan Ibnu Arabi. Ya. Dan kita tahu tiga-tiganya ini adalah ulama. Ya, jadi ulama, tetapi sekaligus filosof. Ya. Kita hapus dulu nih. Biar tidak. Ya. Hal ini bukan hanya karena Mullah Sadra sangat mengenal setiap baris dan kata dari karya-karya filsafat Ibnu Sina. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ya, begitu dalamnya penguasaan Mullah Sadra terhadap karya Ibnu Sina, nih, Mullah Sadra terhadap peripatetik Ibnu Sina ini, sampai dikatakan Mullah Sadra sangat mengenal setiap baris, setiap kata dari karya-karya filsafat Ibnu Sina yang sangat terkenal. Mana karya Ibnu Sina yang terkenal? Pertama, Syifa. Syifa itu obat penyembuh. Ya, seperti dikatakan Al-Quran itu adalah Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa Syifa. Syifa terhadap apa? Syifa lima fis sudur. Kemudian Najat. Ya, Najat ini kemenangan. Al-Mabda wal Ma'ad. Al-Mabda ini adalah permulaan, Al-Ma'ad akhir, tempat-tempat kembali. Tempat asal dan tempat kembali, bisa dikatakan begitu. Al-Mabda dan Al-Ma'ad, tempat asal dan tempat kembali. Kemudian Risalah fil Ishq. Risalah dalam hal kerinduan, Ishq. Orang yang diri namanya asyik. Orang yang diri namanya ma'syuk. Makanya disebut dengan asyik, ma'syuk. Jadi menjadilah bahasa Melayu asyik, asyik. Asyik itu sebetulnya sesuatu yang dirindukan. Kita dikatakan nanti saya kasih makanan ini asyik, artinya kita pengen sekali. Ya. Itu dari bahasa Arab, asyik, masyuk. Kata bendanya atau isimnya namanya ishq, al-ishqu, itu adalah rindu. Jadi risalah dalam hal kerinduan. Jadi terdengar romantis ya, romansa. Dan uyun al-hikmah, uyun al-hikmah. Jadi uyun ini adalah apa namanya? Mata air kebijaksanaan. Kata ainun, mata air. Uyun al-hikmah, mata air kebijaksanaan. Cuma kalau kita apa namanya searching di playbook, nggak tahu apakah ada atau tidak, kita belum pernah coba kita tulis karya-karya Ibnu Sina di sini di playbook. Adalah di sini Ibnu Sina. Beberapa nih ya. Tapi tidak terkait tadi dengan tadi banyak, lumayan banyak tentang Ibnu Sina ya. Ya. Nah, jadi Mas Keser bagi, jadi di playbook bisa dapat banyak ya, bisa dapat harga murah di sana ya. Kita ulangi lagi. Jadi hal ini bukan hanya karena Mullah Sadra sangat mengenal setiap baris dan kata dari karya-karya filsafat Ibnu Sina yang sangat terkenal seperti Syifa, Najah, Al-Mabda wal Ma'ad, Risalah fil Ishq, Uyun al-Hikmah, tetapi karena dia juga sering mengutip beberapa karya penting Ibnu Sina yang belakangan tidak terlalu diperhatikan. Seperti maksudnya karya Ibnu Sina tidak begitu terkenal yang tidak diperhatikan, itu Ta'liqat. Ta'liqat ini lebih kepada sebetulnya catatan-catatan apa namanya tuh semacam gloss apa ya, semacam catatan kaki.
dan mubahatat. Ya. Lebih dari itu, Mullah Sadra juga mengenal tulisan murid-murid Ibnu Sina. Ya. Seperti ketika dia mengutip Bah Manyar. Bah Manyar ini murid Ibnu Sina yang menulis Tahsil dan Al-Bahja was-Sa'adah. Ya. Bahja kesenangan dan kebahagiaan. Ya. Al-Bahja. Bahkan Mullah Sadra mengenal murid Bah Manyar. Ya. Mengenal muridnya Bah Manyar. Jadi boleh dikata murid cucunya Ibnu Sina. Ibnu Sina punya murid namanya Bah Manyar. Bah Manyar punya murid namanya Abul Abbas Lukari. Abul Abbas Lukari. Jadi Mullah Sadra punya murid namanya Bah Manyar. Bukan Mullah Sadra, Ibnu Sina ya. Ibnu Sina punya murid namanya Bah Manyar. Punya Bah Manyar punya murid yaitu Abul Abbas Lukari. Jadi Mullah Sadra bukan hanya membaca karyanya Ibnu Sina, tetapi juga karyanya Bah Manyar dan juga karya Abul Abbas Lukari. Jadi kita lihat luasnya pengetahuan ataukah bacaan mereka. Nah, jangan sekali-sekali kita berharap bahwa pelajaran kita ini juga bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang rajin membaca. Ya, karena terus terang kita merasa bersedih bahwa di dalam tradisi intelektual atau membaca sekarang umat Islam itu termasuk paling di bawah, terus terang paling di bawah. Jarang sekali kita naik pesawat melihat orang Islam itu pegang buku. Ya, kalau kita melihat orang lain, orang Eropa, orang Asia Timur itu sesuatu pemandangan yang lazim. Ya, lazim kita lihat naik pesawat pegang buku. Kalau kita kan jarang. Ya, jadi itu sama sekali jadi agak bertentangan dengan Al-Quran kita. Al-Quran kita ayat pertama turun Iqra, belajar, bacalah, tetapi mohon maaf, ya orang Islam itu lebih rajin sholat sunat daripada membaca. Ya. Sholat sunat membaca. Ya. Sehingga kita di Indonesia ini kita baru dengar ke informasi, orang yang mensponsor dan backup judi itu rajin umroh. Di umroh karena dianggap itu umroh ya ibadah yang menarik, tetapi lupa kalau sebetulnya yang paling penting itu membaca, belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kontradiksi. Pergi umroh tapi uang judi. Ya, membackup, mendukung, ya, melindungi perjudian. Nah, jadi inilah jemaah sekalian terjadi kontradiksi di umat Islam kita. Ya, jadi dan kita saksikan sekarang, ya pembantaian terhadap Palestina itu adalah karena memang ya mohon maaf orang-orang Islam terutama yang ada di sekitar Palestina ya memang kadar kemampuan edukasinya itu rendah. Ya. Coba jemaah sekalian kalau melihat 20 universitas besar dunia itu nggak ada dari Islam. Coba aja kita suruh. Justru Singapura itu yang merupakan negara kecil itu bisa masuk itu dua universitas dari sana masuk supaya 20 besar dunia. Ya. Jadi kita lihat di sini ya top 20 ya top 20 universitas dunia ya universitas dunia. Nah, kita lihat di sini nih tadi. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia jemaah sekalian ya. Mari kita lihat di sini nih. Pertama di atas Harvard University, Stanford University. Ini semuanya di Massachusetts Institute of Technology MIT. Ini sekarang yang terbalik ini, sekarang yang terakhir ini sudah berubah ini. Ini kapan ini kita lihat dulu. Ya. Ini adalah Februari 24 ya, kita ambil yang terbaru, cari yang terbaru. Nah ini Juni, ini dia. Kita cari yang terbaru. Ya. Nah ini dia, kita ambil saja yang ini. Kita lihat sini. Intinya adalah dari 20 ini nggak ada Islam yang masuk ya. Nggak ada negara Muslim yang masuk. Ya.
Nah, ini dia. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi nomor 1 ini, ya, diperkirakan itu tahun 2025 mendatang, yang coba lihat. Ya. Ini setiap tahun berubah nih. Ini tingkat sebelumnya 2024 ini di sini nih. Yang sudah diperkirakan 2025 nanti ini nih, yang di sebelah sini nih. Nah, jadi ini yang 20 sampai 20. Ya, jadi kita lihat ada yang tadinya 25 naik 20. Ya, nah ini kesimpulannya coba kita lihat. Nomor 1 adalah MIT sekarang. Massachusetts Institute of Technology, ya. USA, ini Cambridge. Ya. Kemudian nomor 2, Imperial College London, UK, Inggris. Nomor 3, University of Oxford, UK juga, ini Inggris juga. Nomor 4 baru Harvard University, di Amerika juga ini. Ya. Ini di Cambridge juga tempat ini. Di Cambridge sendiri ada universitas khusus Cambridge ini. Nomor 5, University of Cambridge. Ya. Oh, UK nih, Cambridge di sini Cambridge UK ya, bukan Inggris ya. Jadi ini adalah UK ya. Kemudian nomor 6, Stanford University US, Amerika. UK ini adalah Inggris, ini adalah Amerika. Nomor 7 ini dia, Zurich, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland, Swiss ya. Nah, ini dia, di Singapura masuk 8 nih. Ya, ini NUS ya, National University of Singapore. Nih, masuk. Oh, 8 besar. Kemudian UCL, College London ini, United Kingdom ya. University College London, kalau tidak salah begitu singkatannya. Ya. Kemudian nomor 10, California Institute of Technology, Caltech. Jadi Caltech itu singkatan dari California Institute of Technology, US juga. Jadi paling banyak US, 11. University of Pennsylvania, US. Nomor 12, University of California, Berkeley, UCB. Kemudian nomor 13, The University of Melbourne, Australia nih. Melbourne, Australia. Ya. Nomor 14, Peking University, Cina nih. Cina daratan maksudnya. Jadi kita lihat bahwa Cina sudah masuk pada peringkat 20. Peking University. Ya. Nomor 15, Nanyang. Ini Singapura lagi nih. Nanyang Technology University. NTU, Singapura. Jadi 2 Singapura masuk, luar biasa. Negara kecil seperti itu, tapi bisa masukkan 2 universitas dalam 20 besar. Nomor 16, ya. Cornell University, US juga. 17, ini masuk Hong Kong. Ini kita anggap Cina juga, karena kan Hong Kong Cina. Ini, Hong Kong. Ya. Jadi sudah 2 Cina masuk nih. Peking dan University of Hong Kong. Ya. Nomor 18, The University of Sydney, Australia. 19, The University of New South Wales, Sydney, Australia juga. Ya, jadi Sydney, Australia. Nah, yang ke-20, Tsinghua University. Ya, Tsinghua University. Cina lah lagi. Yang menarik, coba lihat Mas sekalian. Tahun lalu atau tahun ini, Tsinghua ini masih di peringkat 25. Tapi langsung loncat ke atas 5 peringkat ini, 20. Jadi tahun 2024 masih di sini. Tapi tahun depan dia naik ke 20. Luar biasa kan? Sama saja dengan dengan mana tadi? Peking misalnya, Peking University. Sebelumnya 17 loncat ke 14 ya. Yang menarik lagi ini Singapura loncat jauh sekali. Nanyang University Teknologi of University ini dari 26 ke 15 ya. Dari urutan 26 ke 15. Luar biasa kalau loncatannya. Ya, jauh sekali. Kalau ini tadi 25 ke 20, ini 26 ke 15 ya. London juga London. Hong Kong juga tadinya nih dari 26 sama dengan ini. 26 ke 17 loncatannya luar biasa. Jadi Cina ini dari 25 loncat ke 20, 26 loncat ke 17 ya. Peking dari 17 ke 14 loncat semua ke atas ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ketika banyak Amerika yang turun ya. Ini kan seperti contohnya misalnya ini turun nih. Tadinya nomor 2 ini. Tahun ini nomor 2, University of Cambridge, UK nih ya. Terus turun menjadi 5 ya. Nah, ini adalah naiklah 15 ke 10. Jadi kesimpulannya,
dari 20 universitas terbaik di dunia ini, hanya 2 negara Asia yang masuk, yaitu China dan Singapura. Ya, luar biasa kan? Dan dua-duanya bukan negara Muslim. Ya, Singapura ya ada Islamnya, ada Pak Burhan di sana, tetapi bukan mayoritas. Mayoritasnya bukan Islam. Sama dengan China juga, ada Islam juga di sana. Ada orang Uighur, tetapi kita anggap sebagai mayoritas non-Islam. Nah, dari 20 ini mana negara mayoritas Islam masuk? Kita ulangi lagi, mana? Tidak ada. Padahal umat Islam itu ayat pertama turun adalah Iqra sejak 1400 tahun yang lalu. Kenapa tidak bisa muncul di sini? Ya. Jawabannya sederhana. Dan ini ada kategorinya sehingga ada di sini di atas disebutkan. Ya. Ini kategori-kategorinya ini. Ya. Jadi indikator, ada 9 indikator sehingga kemudian naik disebut pembobotan yang digunakan oleh lembaga ini untuk menaikkan. Misalnya reputasi akademik, reputasi pengusaha yang muncul dari sana, rasio dosen mahasiswa, perbandingan dosen mahasiswa, jumlah kutipan per fakultas. Jadi fakultas yang banyak dikutip, makalah yang banyak dikutip, kutipan itu dikutip oleh ilmuwan seluruh dunia. Rasio staf internasional, rasio staf internasional itu artinya yang kelas internasionalnya. Kemudian rasio dosen mahasiswa, ya. Kemudian apalagi kolaborasi akademik dan terakhir keterampilan kerja setelah keluar dari sana. Nah, jadi inilah yang dipakai pembobotan. Kriteria penilaian QS tahun 2025. Ya, jadi sudah keluar di sini data-datanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan artinya bahwa ini adalah objektif, ya, tidak adanya negara Muslim yang masuk di situ menunjukkan rendahnya indeks pendidikan di Islam, dan kita rasakan sekali. Mohon maaf, jemaah sekalian, coba kita lihat saja di kelas kita tidak minta bayaran, pelajaran kita lumayan bagus, tetapi yang mau belajar cuma sedikit. Kalau seandainya kita minta bayaran, mungkin kita kata bahwa mereka tidak bisa bayar. Ini nggak bayar. Tinggal belajar bahasa Arab, belajar. Tidak diperkarakan lagi kalau dia tidak masuk. Yang luar biasa. Ya, tetapi ya tetap aja peminat belajar kita sangat sedikit. Ya, artinya apa? Memang ya itu tadi terbukti indeks pendidikan kita sangat rendah. Ya. Kalau apa yang paling banyak kira-kira? Bikin doa-doa itu paling banyak. Coba kalau kita bikin doa di sini, wow pasti banyak. Kita bikin misalnya minggu depan bikin doa hajat masing-masing. Wow, itu banyak. Atau doa apalah, doa supaya supaya rezeki melancar. Nah, itu ya pasti banyak tuh. Nah, itu yang paling banyak. Jadi kalau indeks pendidikan sangat rendah di Mas. Jadi memprihatinkan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi khalifah di muka bumi kalau tidak seperti itu? Katakanlah Imam Mahdi datang. Bagaimana kira-kira Imam Mahdi mengubah dunia ini? Kan dia butuh orang. Kan tidak mungkin simsalabim. Ya. Makanya dikatakan bahwa sebetulnya Imam Mahdi tidak datangnya karena kita tidak mempersiapkan diri ke sana. Kan kita harus menggelarkan apa yang disebut dengan karpet merah, red carpet. Kalau tidak ada red carpetnya, tidak datang. Apa itu red carpet? Ya kesiapan kita. Sebetulnya Imam Mahdi setiap saat bisa datang. Tapi apakah kita siap? Ya. Apakah kita ready? Keredian kita itu bagaimana coba? Dia menegakkan keadilan di seluruh dunia. Kan butuh kemampuan yang lain. Ya. Butuh kemampuan sains, teknologi, militer, dan sebagainya. Nah, gimana kalau umatnya nanti hanya tukang baca doa saja? Nggak bisa. Kalau seandainya dunia bisa diselesaikan dengan doa, ya dunia ini sudah menjadi tempat khalifahnya para khalifatullah. Kenapa? Ya tinggal berdoa saja. Ya, bukan berarti tidak ingat. Sekali lagi saya katakan, kalau saya mengkritik doa, bukan tidak bisa berdoa. Tapi ada kecenderungan sekarang manusia umat Islam bergantung pada doa saja, tidak pada usaha. Ingat, padahal Al-Quran mengatakan usaha itu yang paling penting. Kita sudah sampaikan ayatnya, usaha dulu baru doa. Ingat, kita sudah sering sampaikan ini ya. Kita sudah sampaikan selalu surat An-Nisa. Jadi kita kan selalu merujuk pada Al-Quran ya. Ya, ayatnya 33. 33 ya, atau 32. Nah, ini udah 32. Ini kita sering angkat ini 32, bahwa kerja dulu baru doa. Nanti boleh minta rezeki kalau bikin usaha dulu. Ya,
Usaha itu juga harus ditekuni, sabar, konsisten, istiqamah, tahan banting, punya fighting spirit yang kuat, tough, kamu gitu. Ya. Nah, coba kita lihat. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kalian pengen mengharap untuk memiliki, disebut dengan iri di sini. Janganlah engkau berharap untuk memiliki apa yang sudah Allah karuniakan kepada orang lain. Sebagian kalian terhadap sebagian kalian. Jadi kalau orang punya kelebihan tadi, seperti tadi 20 universitas besar masuk, ya kita tidak boleh langsung mau ke situ, loncat ke situ. Ya. Kita tidak boleh iri. Kalau toh iri, ini yang positif. Ya. Apa sebabnya? Caranya gini kata Tuhan. Kalau ingin mendapatkan apa yang kalian irikan itu, ya ini kerja keras. Lirijali, kalau Anda kalian laki-laki bekerja, ini Anda akan dapat bagian mimmak tasabu daripada usaha kalian. Iktasabu itu kerja keras. Iktasabu itu lebih dalam daripada malu. Apa namanya? Amal. Jadi iktasabu itu bekerja keras. Jadi lirijali nasibu mimmak tasabu. Bagi setiap orang akan mendapatkan bagian dari apa saja yang diusahakannya. Jadi tergantung usaha. Ini usaha. Jadi kalau kita tidak masuk 20 besar, ya memang usaha kita tidak ke situ. Kalau kita memang struktur sosialnya di bawah, di kaki piramida sosial, ya memang usahanya cuma segitu. Ya. Kita kan orangnya santai, kamu gitu. Malas belajar, dan seterusnya. Jadi, mimak tasabu. Ya. Walin nisa'i nasibu mimak tasabu. Perempuan juga mendapatkan bagian dari apa yang usahakan. Iktasabena, ya. Perempuan iktasabena. Ya, kita lihat di Indonesia sekarang ada peneliti muda tingkat dunia yang menjadi guru besar di Tsinghua University. Ingat tadi Tsinghua dari sini nih. Tsinghua University ini, ya, yang di bawah ini Tsinghua University. Salah seorang guru besarnya sekarang menjadi salah satu wakil menteri di Indonesia. Ya, namanya Stella Christie. Ya. Namanya saya Stella Christie, sudah tahu agamanya apa. Dia pun juga apa etnisnya Tionghoa, kan begitu. Nah, dia menjadi guru besar di sini. Dia lulusan dari mana? Lulusan dari Harvard di sini nih. Ya. Lulusan dari Harvard University, ya, satunya di sini. Ya. Baru kemudian S2 di Stanford, kalau tidak salah ya Stanford University. Ya. Baru kemudian ditarik oleh Tsinghua menjadi guru besar, begitu. Ya sekarang jadi wamen. Nah jadi cuma sekali bahagia itu apa namanya? Itu adalah contoh, walaupun kita tentu punya juga Ibu Sri Mulyani. Tetapi intinya adalah cuma sekali bahagia, ya kita masih sangat rendah sekali kualitasnya. Jadi wali nisa perempuan juga mendapatkan bagian, jadi perempuan bisa pintar juga. Jangan pikir cuma laki-laki, ini Tuhan mengatakan perempuan juga. Apa bedanya? Ya kerja keras. Ini iktisab. Iktisab ini. Iktasabu, iktasabena. Jadi intinya kerja keras. Ya. Ibu Sri Mulyani perempuan bisa iktasabena. Ya. Ibu Stella Christie tadi bisa menjadi peneliti tingkat dunia. Ya iktasabena. Seperti itu. Ya. Walin nisa'i nasibu mimak tasabena. Ya. Nah setelah iktisab, ini iktasabu, ini kan apa namanya fi'il madhi untuk orang laki-laki banyak ya, dan ini adalah fi'il madhi untuk orang perempuan banyak ya. Nah setelah iktisab apa yang dilakukan? Baru was'alullah, baru berdoa kepada Allah. Jadi urutannya begitu. Kita sekarang banyak doa, tidak ada kerja. Harusnya kan banyak kerja dulu, baru doa berdasarkan Al-Quran ini. Jadi iktasabena, baru was'alullah, berdoa kepada Allah min fadlihi. Baru minta karunia tadi. Apa fadli ini tadi di atas? Fadl ini. Karena katakan wala tatamannu fadla. Ini. Nah, fadla itu kita minta setelah usaha. Jadi usaha dulu, baru kemudian min fadli. Ya. Baru berdoa fadlinya Allah. Kita sekarang tidak. Doanya banyak, tapi usahanya sedikit. Ya, bahkan hampir tidak ada usahanya. Ya, seperti itu. Jadi was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, jadi kita kembali tadi kepada pembahasan kita bahwa iktisab kita, usaha kerja keras kita, terutama kita tunjukkan dengan belajar. Bagaimana kita bisa membantu Imam Hussein? Coba. Setiap 10 Asyura, 10 Muharram Asyura, kita menangis Imam Hussein. Padahal Imam Hussein apa kata-kata dia?
hal min nasir yansruni. Adakah yang bisa menolongku? Bagaimana menolong Imam Hussein maksudnya? Apakah datang ke Karbala? Bukan. Kalau datang ke Karbala, ingat Karbala, Irak sendiri, jemaah sekalian, itu udaranya digunakan oleh Israel kemarin menyerang Irak. 100 pesawat tempur menyerang Iran itu melalui udaranya Irak. Bahkan pesawat tempur jet F-45, F-15 dan F-16 daripada Israel tidak berani masuk ke wilayahnya Iran. Kenapa? Dia akan dijatuhkan. Lalu di mana dia posisinya menembak selama beberapa jam itu? Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Itu di atasnya Iran, di Irak, di udaranya Irak. Padahal apa itu Irak? Irak itu di sana ada Karbala. Irak itu adalah jutaan orang berkumpul setiap tahun. Tapi kenapa bisa dipakai udaranya? Karena Irak itu beda dengan Iran. Ingat, Irak beda dengan Iran. Iran itu punya tradisi Persia belajar, sedangkan Irak tidak. Sehingga apa yang terjadi? Di Irak sekarang berpangkalan Amerika Serikat. Ya, apa namanya? Minyaknya Irak itu dikirim ke Amerika Serikat. Uangnya disimpan sama Amerika, diberikan sesuai dengan kebutuhan. Tidak bisa berbuat banyak. Walaupun di situ ada ahli doa juga, bahkan ada tempat berdoa. Ya, kita ulangi lagi, ada tempat berdoa. Jadi kamu perhatikan, kita anggap Irak itu adalah negara Syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran. Iran itu sekitar 90%, Irak itu sekitar 60-70%. Tetapi yang mau perhatikan adalah justru di atas wilayah Irak itulah, di udara Irak itulah 100 jet tempur Israel menyerang Iran. Luar biasa. Kita mau bilang apa tentang fakta ini? Ya. Makanya yang diserang kemarin itu adalah daerah perbatasan, terutama yang agak jauh dari perbatasan cuma satu, yaitu Teheran. Cobalah lihat. Iram kemarin, Iram itu bukan Iran, Iram daerah yang diserang. Ya. Itu adalah perbatasan Irak-Iran. Kan memprihatinkan. Kenapa ya tidak cukup dengan doa? Ya. Apalagi kurangnya Karbala. Disitulah dulu Imam Hussein dibunuh. Disitulah sekarang 30 juta orang berkumpul. Tetapi selama orang Irak sendiri yang Syiah itu tidak bekerja keras mengusir tentara Amerika, ya digunakan tanahnya terus. Ya. Digunakan terus tanahnya. Kita tahu bahwa sekarang ini ada ribuan tentara Amerika di Irak ya. Berpangkalan di sana. Pangkalan terbesarnya di Ain Asad. Ya. Padahal itu adalah tempat banyak orang berdoa. Kita ulangi lagi, tempat banyak orang berdoa. Ya. Memperhatikan. Saya sampaikan ini supaya kita realistis lah. Kita ini sebagai penganut agama Islam, terutama pecinta keluarga Nabi, realistis. Jangan terlalu bermimpi tapi tidak ada nyatanya. Ya. Kita membahas ini karena terkait dengan ini semuanya. Bagaimana dulu Islam bisa maju? Ya karena apa? Karena seperti ini, pembaca luar biasa. Ya. Mereka melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar tingkat dunia. Yang sekarang kita tidak bisa lagi. Ya. Bahkan kita lihat di Indonesia itu yang namanya guru sangat tidak dihargai. Coba lihat misalnya kasus yang di mana itu di Sulawesi Tenggara, yang itu guru honorer yang namanya Supriyani, coba yang akan dipenjara, ditahan, sekarang diadili, dituduh melakukan apa namanya memukul muridnya, coba sehingga kemudian ditahan, dipisahkan anaknya. Tahu nggak Supriyani, cuma sekalian? Supriyani itu guru honorer, gajinya per bulan berapa? 300.000 rupiah. Coba, gaji 300.000 rupiah, sudah 16 tahun mengabdi di sekolah itu. Sudah 16 tahun mengajar di sekolah tempat dia mengajar itu. Ada sedikit kasus dia difitnah, dia masuk penjara, dia sekarang diadili, dan dia tidak keluar penjara seandainya tidak ada perhatian dari seluruh Indonesia. Tapi gajinya 300.000 rupiah sebulan, diberikan per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan dia hanya menerima 900.000 rupiah. 900.000 itu rupiah artinya apa? Tidak sampai $100 Singapura. Bayangkan. Ya. 3 bulan ya, 3 bulan. Ya. Bagaimana bisa maju Indonesia seperti ini, jemaah sekalian? Ya wajarlah kalau yang kita kirim kemana-mana, mohon maaf ya, orang-orang asisten rumah tangga, itu macam-macam. Padahal ini negara besar terbesar. Kenapa kita bicara Indonesia terutama? Karena ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Bayangkan penduduk Indonesia 280 juta. 90%-nya Islam. Jadi hampir 200 juta umat Islam ada di Indonesia. Ya. Nah inilah jemaah sekalian kita bicarakan. Nah ini adalah bicara tentang bagaimana Barat bisa maju karena pernah maju Islam. Pernahnya maju ilmu pengetahuan di Islam.
Jadi kita teruskan lagi jemaah sekalian ya. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan memprihatinkan sekali ya. Itu kita baca tempo hari, lagi-lagi di Indonesia ini ada tempo hari di Banten itu 3 anaknya seorang ibu yang dikeluarkan atau tidak bisa diwisuda, anak kecil, hanya karena tidak bisa baca bayar SPP-nya. Padahal itu sekolah agama, sekolah dasar, sekolah STIT. Ya. Sementara pada saat yang sama ada orang yang kerja di kehakiman bisa mengumpulkan uang sampai 1 triliun disimpan cash di rumahnya. Coba. Kalau kita pikir-pikir orang Indonesia ini sebetulnya banyak uangnya, tapi sebetulnya itu tadi dikorup. Padahal yang dibutuhkan oleh ibu yang dari Tangerang, yang dari Serang itu untuk mewisuda 3 anaknya, untuk membayar 3 anaknya, bayaran sekolahnya, ya paling 1-2 lembar itu uang uang dolar Amerika di situ ditarik. Apa sekali itu dolar Amerika dengan Singapuranya? Jadi mata uang disimpan adalah rupiah, dolar Singapura, dolar ringgit Malaysia, dan dolar Singapura. Dolar Amerika. 1 triliun bayangkan di rumah disimpan. Luar biasa. Plus emas 51 kilo. Berapa? Emas. 50, ya, emas batangan 51 kilo. Emas. Plus emas. Iya, emas batangan 51 kilo, luar biasa. Itu baru uang cash, belum lagi dengan properti yang lain. Rumahnya saja di Senayan situ lantai 4, padahal ini pegawai negeri. Ya, luar biasa. Rumahnya lantai 4, mewah. Bayangkan itu. Sementara ada anak yang belajar sekolah saja tidak bisa. Ada guru yang dibayar cuma 300.000 rupiah per bulan. Luar biasa. Siapa itu? Negara muslim terbesar di dunia. Dan jemaah sekalian berbahagia itu bukan hanya terjadi di Sunni, tapi di Ahlul Bait juga, di Indonesia maksud kita. Karena sama sekali pendidikan itu sangat tidak dianggap, tidak dianggap. Yang dianggap itu doa-doa. Ya. Kalau Anda bisa bikin acara doa itu pasti banyak sekali pesertanya. Suruh belajar secara konsisten sedikit. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang memprihatinkan kita. Bagaimana kita bisa menyambut Imam Mahdi, Imam Zaman? Bagaimana cara kita menangis Imam Hussein? Imam Hussein mengatakan hal min nasruni, kita datang menangis. Terus apa yang kita tolongkan kepada Imam Hussein? Ya. Imam Hussein itu kita tolong adalah untuk memenangkan agama ini. Karena pernyataan Imam Hussein itu adalah meneruskan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Intan surullaha yansurukum. Intan surullah yansurukum. Ya. Bagaimana menolong agama Allah ini? Ya, menguasai, memiliki kemampuan untuk diterima oleh seluruh dunia. Karena kata-kata Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah umat terbaik untuk seluruh manusia. Nah, jadi kita teruskan mas kalian, terlalu banyak kita macam-macam ini. Ya. Nanti kita dipanggil ke DPR. Sedangkan dari kelompok filosof peripatetik yang belakangan, Mullah Sadra menunjukkan pemahamannya terhadap kitab Al-Mu'tabar. Jadi tadi sudah sampai di sini tadi ya, ini muridnya tadi Bahmanyar. Ya. Sedangkan dari kelompok filosof peripatetik yang belakangan, Mullah Sadra menunjukkan pemahamannya terhadap kitab Al-Mu'tabar yang ditulis oleh Abul Barakat Al-Baghdadi. Ini adalah buku filsafat ini, Al-Mu'tabar. Ditulis oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Al-Barakat Al-Baghdadi. Bukan Abu Bakar Al-Baghdadi. Kalau Bakar Al-Baghdadi itu temannya Amerika. Itu adalah teroris yang menghancurkan Islam di Timur Tengah. Jadi Abul Barakat, ingat, Abul Barakat Al-Baghdadi. Maka tetapi perhatiannya yang utama tertuju kepada Nasiruddin Tusi, kita sudah bahas sebelumnya. Nasiruddin Tusi. Seorang filosof yang telah menghidupkan kembali filsafat Ibnu Sina, itu Tusi. Tusi ingat, Tusi itu lama, karya keagamannya banyak sekali. Mullah Sadra menyebut Tusi sebagai seorang yang di pundaknya bertumpu arash filsafat, luar biasa. Ya. Jadi Mullah Sadra menyebut Tusi itu di pundaknya bertumpu atau tersimpan arasnya filsafat. Ya. Jadi filsafat ada arasnya juga kata Mullah Sadra ini. Dan itu ada di pundaknya Tusi. Ya, throne of philosophy. Ya. Sehingga dia selalu menunjukkan penghormatan yang tinggi kepadanya. Karya-karya filsafat Tusi yang penting seperti Syarh al-Isyarat wa Tambihat, ya. Risalatul Ilm tentang ilmu, ini epistemologi. Al-Mulakhas, ya. Yang juga dikenal sebagai Naqd al-Muhassal. Naqd itu adalah kontradiksi, ya.
sangat dikenal oleh Mullah Sadra. Ya. Dia juga mengenal karya murid-murid Nasruddin Tusi dan karya tokoh-tokoh yang hidup sezaman dengannya. Seperti Durat At-Taj, karya Kutubuddin Syirazi. Kutubuddin Syirazi ini bukan Mullah Sadra, Mullah Sadra Syirazi juga karena dari Siras. Ingat, Mullah Sadra itu namanya adalah Sadruddin Syirazi. Kali ini Kutubuddin Syirazi. Artinya sama-sama orang Siras. Hikmah lain, karya Dabiran Qatibi Kazwini. Serta Hidayah. Hidayah ini kayak buku kayak buku kalau di Indonesia mistik ya. Kalau di Indonesia Hidayah itu mistik, ada di televisi itu, Hidayah. Hidayah ini buku filsafat, buku irfan. Karya Asiruddin Abahari. Yang kemudian diberikan syarah oleh Mullah Sadra di dalam salah satu karya terbaiknya, Syarh Al-Hidayah. Karya ini menjadi sangat terkenal di anak benua Indo-Pakistan. Sehingga judulnya hanya disebut Sadra saja. Begitu terkenalnya disebut nama penulisnya saja, Sadra saja. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah saya kira pengantar kita menyampaikan ini bagaimana ulama-ulama kita dulu itu luar biasa perspektifnya, horizonnya, bagaimana cakrawalanya begitu luas, dan itu jarang kita temukan di sekarang, kecuali mungkin hanya di Persia, Iran saja. Sayang seribu sayang, yang kita ambil dari Iran bukan, yang kita ambil dari Syiah Iran bukan semangat ilmunya, bukan filsafatnya, bukan irfannya, tapi yang kita ambil hanya doa-doanya saja. Padahal kita tahu seluruh yang disebut dengan arsitek revolusi Islam Iran itu adalah filosof besar, ahli irfan besar, dan sebagainya. Harusnya kita ambil itunya juga. Imam Khomeini yang kita baca kebanyakan adalah karya irfannya, karya filosofi, filsafatnya. Murtada Mutahari, bagaimana sanggahannya terhadap materialisme, baik materialisme Karl Marx, Marxisme, ataupun materialisme historis misalnya. Itu dibahas sangat luar biasa oleh Murtada Mutahari, yang merupakan ulama besar dan murid terdekat daripada Imam Khomeini, dan juga Tabatabai. Tetapi sayang seribu sayang, yang kita ambil dari Iran justru hanya sedikit saja, yaitu doa-doanya saja. Kita tidak mengambil semangat, the spirit of menuntut ilmunya. Harusnya kita ambil juga spirit menuntut ilmunya. Ya. Nah, mudah-mudahan juga sekalian ocehan-ocehan kita ini bisa memberikan semacam semangat kepada kita, agar kita juga di Indonesia ini marilah kita tunjukkan bahwa kita bisa menyumbangkan sesuatu dalam kemanusiaan. Ya. Kita harus memberikan sesuatu kepada kemanusiaan, bukan hanya berharap kepada kemanusiaan, bukan hanya mengemis, bukan hanya meminta, tetapi memberi sesuatu kepada kemanusiaan. Ya. Terima kasih banyak. Ini hari ini ada tanggal 2 November ya, 24. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi, dilapangkan dadanya, diberikan kekuatan untuk terus belajar dan belajar sampai akhir hayat kita. Karena Nabi mengatakan menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ingat, sampai ke liang lahat. Ya. Nabi tidak pernah mengatakan itu berkaitan dengan sholat, puasa, haji. Tapi yang dikatakan adalah ilmu itu, menuntut ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Ya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya disilah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallah. Ya, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tanpa seseorang perlu ke sekolah melukis yang mainstream, beri pencerahan, teguran dan panduan, Ustaz. Bagaimana untuk melukis di sebuah canvas yang masih kosong? Sebab pelukis tadi akan perlu temberus, warna-warna pilihan untuk karyanya tadi akhirnya timbul, menjelma, tajalli dalam realiti. Sisi falsafat tadi, bagaimana boleh kita melahirkan supaya kembali pemikiran falsafat tadi menyatu dengan agama tadi dalam bentuk perkawinan yang kekal abadi. Barakallahu fiik. Apa. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Kita jawab dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Karena ayat ini menjelaskan bahwa kita ini adalah seperti kanvas yang kosong. Nah, jadi kata Pak Nur tadi, gimana kita melukis pada kanvas yang kosong. Ya. Mari kita lihat surat An-Nahl di sini. Ya. Supaya bisa kita coret-coret, kita pakai ayat ini. Kita pakai di sini. Kita lihat di sini. Ya.
surat 16. Ayatnya 78. Ya. Kita karena mau dicoret-coret, karena sesuai dengan pertanyaan Pak Nur tadi. Ya. Kita markupnya. Nah sekarang, ini surat 16, surat An-Nahl, ayatnya 78 ya. Ini An-Nahl. Ayatnya 78 ini ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, dan Allah SWT akhrajakum, mengeluarkan kalian, min, dari, butuni ummatikum, perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Jadi kata-kata la ta'lamuna syai'a di sini kita artikan sebagai kanvas yang kosong tadi. La ta'lamuna syai'a. Jadi dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Jadi kita dikeluarkan dari ibu, perut ibu, dalam keadaan tidak punya pengetahuan, dalam keadaan kanvas yang kosong. Ya. Makanya cuma sekali terbagi, ibu-ibu tuh perlu sekali sebetulnya dalam ilmunya. Karena Nabi mengatakan, karena kita ini kanvas yang kosong kata Tuhan, Nabi mengatakan, madrasah pertama itu siapa? Ibu-ibu. Ya. Ummahat itu adalah al-madrasatul ula. Ummahat al-madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi apa nanti yang tertulis di kanvas ini tergantung daripada ibunya. Kenapa? Karena ibu itu paling dekat dengan bayinya, dengan anaknya. Kalau bapak-bapak kan pergi mencari nafkah, pergi mengurus bisnis, apa, ke sawah, ke ladang, ke kantor, office. Nah, sedangkan ibu-ibu kan mendekap anaknya, mulai daripada menyusui, menyapi, memandikan, itu kan kebanyakan ibu-ibu. Ya. Jadi kesimpulannya anak-anak itu paling dekat dengan ibu, karena paling dekat berarti bahwa apa? Yang paling pertama berinteraksi secara mendalam, secara intensif dengan anak-anak, dengan manusia adalah ibunya. Nah, maka kemudian disebutlah dengan istilah bahasa ibu. Bahasa ibu artinya apa? Pengetahuan ibu sebetulnya. Maka apa yang diterima anak itu tergantung pengetahuan ibunya. Coba kita lihat. Kenapa itu anaknya Nabi Nuh, Kan'an, kemudian dia durhaka kepada Tuhannya? Karena diasuh oleh ibu yang juga durhaka kepada Tuhannya. Ya, ingat istrinya Nabi Nuh itu yang melahirkan Kan'an itu nanti adalah tidak mengimani Nabi Nuh. Ya. Apa yang terjadi dengan anaknya? Sama begitu juga. Sebaliknya Nabi Musa. Nabi Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun. Oleh di istananya Fir'aun maksud saya. Jadi maksud kita di istananya Fir'aun. Tapi kenapa Musa jadi nabi? Ya, karena kita lihat dibesarkan seorang wanita, Asia namanya. Yang ini munajat-munajatnya kita bisa baca dalam Al-Quran. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang mukmin dengan dua wanita suci, yaitu istrinya Fir'aun, Asia, dan Maryam. Ya. Sebaliknya, Allah memberikan perumpamaan kepada wanita kafir dengan dua istri Nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Luar biasa. Jadi, ibu-ibu, la ta'lamuna syai'an. Kita ini dalam keadaan kanvas yang kosong. Ya. Kalau dalam bahasa lain disebut dengan kita seperti kertas putih. Ya. Istilahnya itu kalau kita menggunakan bahasanya siapa, Berkeley, kita ini lahir dalam keadaan, Berkeley itu filosof ya, mengatakan kita ini lahir dalam keadaan apa, tabula rasa. Tabula rasa itu kertas putih. Apa yang terbaca di sana tergantung apa yang dituliskannya. La ta'lamuna syai'an. Nah, kita teruskan pertanyaan Pak Nur tadi. Apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi atau dalam menuliskan sesuatu pada kanvas yang kosong ini? Nah, kita lihat di sini. Allah berikan alat penulisnya. Pertama, waja'alalakum sam'a, pendengaran. Jadi apa yang kita dengarkan begitu jemaah sekalian. Kalau yang kita dengar itu masalah-masalah ketuhanan, masalah-masalah yang sangat penting, filsafat, irfan, itu juga nanti yang tertoreh. Itu juga nanti yang tertulis di kanvas yang kosong ini. Wal absar, yang kita lihat, apa yang kita lihat? Ya. Kalau kita lihat adalah contoh-contoh yang positif, pasti yang nanti tercatat di sini juga adalah apa yang kita lihat, al absar. Kemudian al-afidah, akal pikiran, penalaran tadi. Penalaran kita
tergantung daripada cara orang tua kita mengajari kita penalaran. Kalau dari orang tua ibu kita mengajarkan dari awal kita untuk curiga dan curiga, kita akan menjadi tukang curiga. Makanya ibu yang baik itu, walaupun misalnya bapaknya, anaknya, atau suaminya itu kurang bagus, dia selalu berkata pada anak, kamu tidak boleh bersangka buruk kepada ayahmu. Dia telah bekerja keras untuk menghidupi kamu. Nah, seperti itu. Selalu positif. Ya. Ini afidah. Nah, jadi inilah instrumennya. Nah, tanda ini semuanya berjalan dengan baik, ini syukur. La'allakum tashkurun. Jadi ini lengkap yang ditanyakan tadi Pak Nur. La'allakum tashkurun. Apa itu bersyukur? Menerima bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga hakikat yang ada satu-satunya hanya Allah. Kita tidak ada. Ujung-ujungnya seperti itu. Kita ini adalah tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha, tidak ada apapun illa Allah, kecuali Allah saja. Jadi tidak ada apapun juga. La haul, tidak ada daya. La wala quwat, tidak ada kuat, tidak ada energi kita. Tidak ada juga apa? Tidak punya apa-apa yang lain selain daripada Allah. Ya. Kita tidak ada, karenanya tidak ada yang pantas sembah, la ma'buda illa Allah. Ya. Tidak ada yang pantas dicintai, la mahbuba illa Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas dicintai, bahkan tidak ada yang pantas dijadikan tujuan, maksud, fokus. La maksuda illa Allah. Ya. Bahkan tidak ada yang pantas dicari, la matluba, tidak ada yang dicari illa Allah. Jadi kalau kita cari uang, ujungnya adalah Allah. Kita bekerja, ujungnya adalah Allah. Selalu ujungnya Allah. Kenapa? La maksuda illallah. La matluba illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Ini yang disebut dengan la'allakum tashkurun. Ada lagi? Ada Ustaz, di chatroom ada 4 pertanyaan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan dulu ya. Yang pertama dari Pak Burhan ya. Persoalannya kenapa Iran nggak ada apanya di sini nih? Ya, kalau Iran tadi kita sudah sebut, karena memang maksudnya tidak ada di 20 besar itu ya. Jawabannya memang belum masuk di sana. Ya, kriterianya belum. Tapi untuk dunia Islam, saya kira Islam paling di atas. Iran paling di atas. Iran paling di atas. Kalau apa namanya? Kalau pengetahuannya di dunia Islam, saya kira Iran paling di atas. Dan ilmu-ilmu yang lain adalah saya kira Iran paling di atas. Ya, kenapa tidak masuk 20? Ya inilah kerjanya juga Iran. Dan itulah sebabnya Iran diblokade terus-menerus supaya jangan sampai naik ke atas. Jadi Iran ini diembargo selama 40 tahun lebih, sejak tahun 79 sampai sekarang, agar tidak naik ke atas. Karena kalau dia naik ke atas luar biasa. Tapi sampai sekarang Iran itu dari sisi penelitian dia masuk 20 besar penelitian. Karena salah satu negara yang paling banyak menulis di jurnal ilmiah itu adalah Iran. Ya. Jadi pengisi jurnal ilmiah terbesar di dunia itu nomor 13 adalah Iran. Jurnal ilmiah, ya seperti itu. Nah, jadi kemudian ya kalau di Indonesia ini Universitas Indonesia ini di bawah 100 ya. Ini UI ini adalah sekitar masuk 500 besar lah ya. Jadi masuk 500 besar itu Indonesia. Kemudian ada yang pernah katanya Imam Mahdi sebenarnya ada di sekitar kita. Ya namanya sudah keluar dari alam ruang waktu, dia tidak berpisah dengan kita, Pak Jamal. Jadi nanti berpisah dengan kita seseorang atau sesuatu itu kalau dia berada dalam ruang waktu. Seperti misalnya kita ini, saya dengan Pak Jamal sama-sama ada di ruang waktu. Ruangannya saya di Jakarta, ruangannya Pak Jamal di Kuala Lumpur, di dekat Masjid India. Nah, jadi jauh sekali kan ruangnya, jadi kita tidak bisa menyatu secara fisik. Tapi kalau Imam Mahdi, karena dia keluar dari ruang waktu, nah dia bisa menyatu. Contohnya, ini adalah Zoom. Zoom ini kan sudah contoh yang paling konkret, kita bisa mulai keluar dari ruang. Kita mulai dari tempat, kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan sinyal. Ketika kita masuk di dalam dimensi sinyal, itu dimensi 1. Kita tidak ada lagi dalam dimensi 3. Maka kita bisa menyatu, Pak Jamal dengan saya bisa menyatu, tapi melalui internet ini. Itu contohnya paling konkret. Bagaimana kalau dia keluar dari dimensi 1 sekalipun? Wah, dia menjadi ada di mana-mana. Seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian,
kita bisa mengadu, berdoa kepada Allah melalui Imam Mahdi setiap saat. Universitas Al-Azhar Mesir kenapa nggak masuk dalam Universitas Al-Azhar ini fokus kepada masalah-masalah agama, Pak Komar. Jadi tidak ada masalah sains, teknologi, kan begitu. Jadi lagi-lagi tidak bisa disepadankan dengan yang lain. Kenapa? Ya kalau universitas agama cocok ini cocoknya dikaitkan dengan IAIN, nah itu cocok tuh. Ya, kalau kita bikin peringkat-peringkat IAIN seluruh dunia atau universitas agama seluruh dunia, ya Al-Azhar mungkin di atas, ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi ini levelnya beda. Al-Azhar itu tidak punya laboratorium kedokteran, mesin dan sebagainya gitu, Pak Komar. Di sini belajarnya hadis, Al-Quran, kan gitu. Fikih, usul fikih di sini nih. Dan di sini tidak ada pelajaran tentang sains dan teknologi atau science and technology. Sedangkan yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia kan sains dan teknologi. Ya, yang berwudu cuma orang Islam. Orang Buddha tidak berwudu. Orang Nasrani tidak berwudu. Jadi kalau kita ahli dalam ilmu wudu, mereka tidak butuh kita. Tapi coba kita bikin mobil, kereta, EV, ya, electric vehicle, nah maka kemudian semua orang butuh. Nah itu dah yang disebut dengan ukhrijat linnas. Jadi umat Islam tidak akan menjadi ukhrijat linnas kalau kerjanya cuma wudu, salat sunat, puasa sunat, yaitu untuk dirinya saja. Kemudian apakah nilai seorang itu datangnya dari sikap membaca dan menelaah, sedangkan sikap membaca dan umumnya sudah lama pudar kami raih ini. Jawabannya iya. Kita ulangi lagi. Apakah nilai seorang itu datangnya dari sikap membaca dan menelaah? Jawabannya iya. Karena amal perbuatan nantinya, amal soleh, tergantung dari pengetahuan kita. Dan pengetahuan kita itu didapatkan dengan membaca dan menelaah. Bahkan untuk mendapatkan ilmu huduri sekarang pun, butuh membaca sebelumnya ilmu husuli. Kenapa? Kita belajar ma'rifat dulu. Karena dengan ma'rifat nanti kita mulai belajar tentang mukasyafah, baru musyahadah. Setelah musyahadah baru kita bisa mendapatkan ilmu huduri. Ya seperti itu Pak Burhan. Jadi ujung-ujungnya memang wajarlah kalau ayat pertama turun adalah suruh membaca, Iqra. Bacalah. Saya kira sudah selesai semuanya ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz penyerahannya. Afwan Pak Burhan. Terima kasih Ustaz, Bu Ayu, Bapak semua. Sama-sama Bu Yeni. Syukran Ustadz, Bu Ayu. Afwan Bu Samsi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak